وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika mongko netepono sapa sira. Fa'alaika mongko netepono sapa sira fi bayadi naharika ing dalem wektu rina sira. Netepi Allah tastaghilla ing yen ta ora ketungkul sapa sira. Ing yen ta ora ketungkul sapa sira. Ora ketungkul illa bima angin kelawan perkara yang fa'uka kang manfaati apa ma ing sira. Manfaati fi ma'adika ing dalem nggon bali sira. Hendaklah di siang harimu kamu tidak menyibukkan diri kecuali hal-hal yang memberi manfaat kepadamu dalam akhiratmu. Memberikan manfaat untuk akhiratmu setelah selesai melaksanakan aktivitas ibadah. Masih senggang waktu yang panjang. Mungkin kalau dihitung jam 8 selesai sholat duha, jam 9, 10, 11
11, 12. Itu kan menjelang sholat zuhur. 4 jam ini kita gunakan untuk apa? Waktu yang sisa ini. Maka di sini dianjurkan alla tastaghilla illa bima yang fa'uka fi ma'atika. Janganlah tersibukkan dirimu kecuali kepada sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Bermanfaat untuk akhirat apa saja? Mulai dari ibadah lagi, baca sholawat, baca istighfar, baca yasin, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk fil ma'adika, akhiratika, untuk akhiratmu. Apa? Itu digunakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidak mungkin, au ma'asyika, utawa manfaat marang nggon penggawemu, mergawemu, alladzi rupane perkara latas tagni kang ora sumugih sapa sira, ora sumugih anil isti'anati saking amrih pitulung bi kelawan alladzi ala akhiratika ala ma'adika ing atase akhirat sira, ing atase akhirat sira ngono. Atau kalau memang untuk manfaat akhirat saja itu tidak mampu atau tidak bisa ditinggalkan, masih ada aktivitas untuk mencari nafkah, maka carilah nafkah. Tapi tujuan cari nafkah adalah untuk bekal akhirat. Untuk bekal akhirat. Bagaimana mencari nafkah untuk bekal akhirat? Ya kita tetap melakukan aktivitas pekerjaan. Seandainya seorang pedagang, fa in kunta tajiron fayambaghi anta tajarro bisidqin wa amanatin. Apabila seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang amanah dan jujur. Sebab pedagang yang amanah dan jujur itu adalah merupakan pekerjaan terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih muda, beliau adalah seorang pedagang menjualkan dagangannya Siti Khadijah bersama Maisarah. Ketika malam harinya beliau mau berangkat berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu cerita itu yang didagangkan adalah kambal atau babut dari Mekah, itu terkenal baiknya, dijual ke Yaman zaman sekarang, untuk di Habasah, dijual di sana. Ketika sebelum berangkat itu Rasulullah sudah memilah-milah sendiri. Ini dipilah, dilihat ada cacatnya enggak. Kalau ada cacatnya ditulisi cacat A, itu ada cacatnya 2. Kalau cacat A cacatnya 1 seandainya, ditulisi A. Kalau ada cacatnya lagi, mungkin saja ada coretan atau ada yang tidak sempurna, ditulisi grade B. B berarti cacatnya ini. Apabila ada cacatnya 3, cacatnya 3. Yang tidak cacat sama sekali itu disendirikan. Zaman dahulu itu sudah di-grade seperti itu ketika berjualan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berjualan laku besar, habis dagangannya dan untungnya juga luar biasa. Mengapa? Karena Rasul di sana sudah dinanti dan ditunggu oleh banyak orang. Mengapa? Karena terkenal jujurnya, karena terkenal amanahnya. Kalau bilang A, kalau B, kalau C. Semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan ketika berdagang. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan
Zaman sekarang apalagi jual-jualan mobil-mobilan atau sepeda motor, ada yang cacat, ada yang cacat ditambal sebelum, dan itu tidak diceritakan ketika jual, sehingga ketika dijual harganya tinggi. Ketika harganya tinggi dapat untung banyak, terus kemudian apa, dapat 1 bulan 2 bulan cacatnya kelihatan. Orang yang membeli tadi akhirnya apa, mangkel, tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh si penjual tadi. Itu juga merupakan suatu cacat yang mengurangi barokah. Nah, yang barokah bagaimana? Yang jujur. Apabila ada cacatnya, ya dikatakan, diceritakan. Seandainya punya mobil, diceritakan asal mula mobil itu dulu dia beli segini, pernah mengganti ini, diceritakan semua. Kalau saya pakai mobil ini, kekurangannya ini, diceritakan seandainya ada kekurangan. Seandainya ndak, ya ndak. Jangan hanya dilepaskan, pun jenengan tingali niku nopo eleke nopo apike. Nah, kan mereka orang yang mau beli itu ndak tahu sejarah dari mobil itu. Seandainya ini jualan mobil atau jualan baju juga seperti itu, jualan BS-an atau yang tidak BS-an, itu ya dikatakan, oh ini BS-an. Jangan BS-an dikatakan tidak BS-an. Itu namanya tidak jujur. Yang tidak jujur itu kurang barokahnya. Kurang barokah artinya apa? Betul dia dapat keuntungan, seketika itu juga banyak. Betul dia dapat keuntungan, seketika itu juga melimpah berlipat-lipat. Akan tetapi kalau tidak barokah, Masya Allah, na'udzubillah, nanti sedikit demi sedikit kehancuran akan ada di depan mata. Itu kalau tidak barokah. Tetapi kalau berdagang itu barokah, Masya Allah, walaupun sekasat mata itu hasilnya sedikit, tapi cukup untuk keluarga. Tidak hanya cukup untuk keluarga saja, barang dagangannya nanti akan berlipat, dan terus berlipat. Berlipatnya itu tidak lama. Tidak lama. Saya punya saudara seperti itu, jujur dalam berdagang. Itu setiap hari melihat gridnya, jualan baju seandainya gridnya ditulis kecoret sedikit saja, itu dianggap cacat. Ketika dianggap cacat, diberi solasi, ditandai, kemudian dikasih kode A. Ketika dikasih kode A, sudah disendirikan. Nanti disendirikan grade A, grade B, kemudian grade C yang tidak ada cacatnya disendirikan. Nah, ketika menjual nanti harganya juga beda. Walaupun modelnya sama, kainnya sama, cuma karena coretan atau karena bintik kecil. Karena mungkin ketika motong itu ada pelumasnya ya, dari pemotong itu jatuh ke situ, sehingga itu dikatakan cacat. Nah, kalau orang awam itu mengatakan tidak cacat, tapi beliaunya itu mengatakan cacat. Sehingga karena kejujurannya itu dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh rekanannya, sehingga dagangannya semakin maju dan semakin maju. Itu salah satu kunci sukses dalam berdagang, yaitu jujur dan amanah. Wa in kunta tajiran fayambaghi ayatajarra bisidqin wa amanatin. Terus yang kedua, wa in kunta sahiba sonaatin fabinuskhin wasafaqatin la tansa dzikrallaha ta'ala fi jami'i asghalika. Apabila engkau orang yang memiliki pekerjaan itu, fabinuskhin, seandainya jadi bosnya atau jadi mandornya, maka mandorilah dengan safaqatin, dengan welas, lemah lembut, memberikan arahan dengan cara yang baik kepada bawahannya dan lain sebagainya. Diarahkan, jangan sampai
menyakiti kepada bawahannya. Sebab apa? Hal-hal yang bersifat menyakiti kemanusiawian itu, orang yang bekerja itu tidak tulus, orang yang bekerja itu tidak rela, sakit hatinya, maka hasilnya juga akan berbeda. Berbeda dengan ketika bekerja itu dia tulus, mencurahkan segala kemampuannya untuk bekerja, menghasilkan sesuatu hasil yang sempurna, hasilnya juga akan sempurna dan juga akan muncul barokahnya, akan muncul barokahnya. Terus kemudian di situ dilanjutkan falatan sadikrallahi ta'ala fi jami'i asghalika, dan jangan lupa untuk selalu mengingat kepada Allah dalam segala aktivitasmu. Kalau berdagang, jangan lupa. Dalam berdagang itu, ya kadang ada pembeli, kadang tidak. Ketika ada pembeli, ya dilayani pembeli itu. Ketika tidak ada pembeli, ya kita baca Al-Quran. Jangan hanya diam HP-an saja, jangan hanya ngerumpi terhadap kepada tetangga tokonya. Gunakan waktu itu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sambil nunggu dagangannya, zikir Allah. Kalau bosan, zikir astaghfirullahaladzim. Selalu ingat kepada Allah. Kalau bosan diganti dengan yang lain, mungkin subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilaha. Tapi ya jangan dikeraskan gitu. Mungkin dengan pelan, sekiranya telinganya, dirinya dapat mendengar apa yang dia ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Jadi gitu. Jangan lupa selalu berzikir walatan sadikrullah fi jami'i asghalika. Jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kalau melakukan aktivitas kita itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasil dari yang kita peroleh dari pekerjaan kita itu diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau tidak mampu menggunakan segala aktivitas sisa waktu itu untuk istighal ibadah, untuk mempersiapkan akhirat. Tapi kalau masih punya tanggungan untuk keluarga, untuk dirinya sendiri, untuk bekerja, maka lakukan pekerjaan itu dengan sempurna dan semangat. Ketika melakukan pekerjaan itu, jangan lupa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna jasta mongko lamun apes sapa sira, lamun apes anil qiyami saking jumenengi bihaqi dining kelawan haqi agama sira, ma'amu kholatatin nasi sartane campuran menungso, wa kuntalan ono sapa sira iku latas lamu ora bisa slamet sapa sira, fal uzlatu mongko utawi uzlah iku aula luweh utama, fal uzlatu mongko utawi uzlah iku aula luweh utama. Itu berikutnya tadi disampaikan ketika kita aktivitas kehidupan sehari-hari bersama dengan manusia, jangan sampai kita melakukan maksiat. Karena bercampur dengan sesama manusia, interaksi dengan sesama manusia, itu banyak terpelesetnya kalau kita tidak hati-hati. Di antaranya terpelesetnya manusia itu apa? Minal ma'asi al-arba'ati allati yata'arradul insanu laha ghaliban bil mukhalatah. Di antaranya adalah manusia itu tampaknya secara umum ketika dia bersama dengan manusia yang lain, maka kemaksiatan yang muncul itu di antaranya adalah satu ghibah.
Ghibah. Ketika seseorang itu bertemu dengan temannya, pasti dia kebanyakan akan omong-omong dulu. Pertama tanya kabar. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Rumahnya sebelah sana katanya kemarin ada kejadian gini. Iya, gini. Setelah membicarakan keadaan seperti itu, biasanya itu lari kemana? Lari ghibah, lari ngerasani tonggone. Tak kandhani kok ngeten. Wah, akhirnya apa? Waktunya habis untuk menghibah, dan itu adalah maksiat, dosa. Kalau tidak bisa selamat dari situ, ya kita harus berusaha. Kalau kita tidak bisa selamat dari situ, ya mending kita tidak berkumpul dengan manusia atau berkumpul dengan sesama tetangganya. Ya berkumpul hanya sebentar gitu saja, hanya keperluan yang penting-penting saja. Setelah itu ketika nganggur, ya tidak usah kita berkumpul ke sana. Kita baca Quran di dalam toko kita, atau di dalam lapak kita, atau di dalam pekerjaan kita. Itu lebih bermanfaat untuk akhirat daripada bertemu dengan teman yang lain, kemudian yang dibicarakan adalah ghibah. Di antara yang muncul selain ghibah adalah riya. Gimana kok riya? Biasanya itu cerita dirinya sendiri. Saya kemarin loh ke Surabaya, ke Ampel. Di sana di Ampel, alhamdulillah apa? Alhamdulillah saya ditemui oleh seorang kiai, kemudian dimasukkan, kemudian gini. Akhirnya riya, menunjukkan amal baiknya itu di depan orang banyak. Itu adalah riya, pamer. Bukan hanya itu saja, seandainya tadi malam niku traweh diomongno, alhamdulillah kula tasik kuat poso. Padahal tadi malam loh saya salat tahajud itu sampai ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah saya ini kuat. Itu tidak terasa. Kalau sudah terbiasa itu tidak terasa bahwasanya itu adalah riya, itu adalah pamer, sum'ah atau pamer ibadah yang lain. Mungkin di tokonya dia itu membaca Quran, dibanterno bacaan Quran. Auzubillah. Tujuannya di dalam hati biar orang lain tahu bahwasanya dia nunggu toko itu dalam membaca Al-Quran, posisinya membaca Al-Quran, biar dilihat oleh orang. Ibadahnya dilihat oleh orang, dipamerkan kepada orang lain. Itu yang nomor 2 yang sering muncul ketika seseorang bertemu atau bersama dengan orang lain di tempat-tempat yang umum. Yang nomor selanjutnya, maasi yang ada di situ adalah wasukutu anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Diam ketika melihat amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada hal-hal yang perlu diingatkan tidak diingatkan, ketika ada kemungkaran tidak mau mengingatkan. Nah, itu nomor 3. Yang nomor 4, yang kebanyakan terjadi ketika berkumpul dengan sesama manusia adalah wa musaraqatut tabai minal akhlaq ar-radhi'ah wal a'mal al-khosisah allati yujibuha al-khirsu anid dunya. Yang nomor selanjutnya, yang nomor terakhir adalah akhlak-akhlak yang tercela, mudah tertular kepada kita. Sebab apa? Orang itu kalau berkumpul atau gumbulannya atau teman raketnya adalah orang baik, orang soleh, maka dia akan ikut soleh. Tapi kalau teman gumbulnya itu naudzubillah kurang baik, maka dia akan tertular kurang baik. Sebab barang jelek itu mudah menular kepada yang lainnya. Ibaratnya saja kita berteman dengan orang yang punya toko minyak wangi, jualan minyak wangi. Kita masuk di tokonya, padahal kita tidak beli. Kita masuk di tokonya. Nah, kita akan bau wangi ketika keluar dari situ. Begitu juga sebaliknya, ketika kita masuk di tempat yang kurang baik, kotor,
dan di situ sedang dibakar sampah, sampahnya bau dibakar, kita masuk ke situ, ke tempat sampah yang sedang dibakar itu, kita keluar pasti akan berbau sangit dan berbau tidak sedap. Nah, itu ibaratnya pertemanan. Nah, oleh sebab itu ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, cari teman yang baik, teman yang mengarahkan kita untuk al-ma'ad, untuk persiapan kita menuju ke akhirat. Apabila kita tidak mampu dan tidak bisa selamat dari situ semua, kok temannya seperti ini, seperti itu, fal uzlatu aula, maka uzlah itu lebih baik. Uzlah itu apa? Menyendiri. Uzlah itu menyendiri. Fal uzlatu aula, ai ahaqulaka, lebih berhak kepadamu. Uzlah. Mengapa kok uzlah itu lebih utama? Tadi mengapa kok uzlah itu lebih utama? Fa'alaika mongko netepono sapa sira biha kelawan uzlah. Maka kalau kita tidak mampu atau tidak bisa selamat dari maksiat-maksiat itu, ya kita lebih baik uzlah. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem uzlah an-najatu tawi slamet, wassalamatu tegese selamat. Karena dengan uzlah itu kita lebih selamat. Selamat dari apa? Selamat dari fitnah. Selamat dari poro padu, saling mencaci, saling memaki, saling ngerasani, dan lain sebagainya. Selamat dari kejelekan-kejelekan manusia. Selamat dari itu semua. Selamat dari watak-wataknya manusia yang kurang baik dari manusia itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak uzlah, maka tadi itu disebutkan wa musaraqatut tabai, maka kewatekan yang jelek yang dimiliki oleh orang lain itu bisa tertular kepada kita. Uzlah, bagaimana uzlah itu? Menyendiri, tidak berkumpul dengan manusia. Nah, antara kumpul dengan manusia dengan tidak kumpul dengan manusia, mana yang lebih baik? Itu terlihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan kondisi. Ketika situasi dan kondisinya memungkinkan saya untuk terhindar dari 4 perkara itu tadi, maka kumpul dengan manusia lebih baik daripada uzlah. Apabila tidak bisa terhindar dari perkara-perkara yang jelek, maka uzlah atau menyendiri lebih baik. Fa fiha an-najah wassalamah. Fa in kanat mongko lamun ana apa al-waswasatu pengridu fil uzlati ing dalem uzlah. Tujadibuka narik apa waswas ing sira. Narik ilama maring perkara layar do kang ora ridho sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Walam yakdir lan ora kuwasa sapa sira, ora kuwasa ala qam'iha ing atase nyerang nafsaka biwadha'i fil ibadati kelawan pira-pira penggawe ibadah. Fa'alaika mongko netepono sapa sira bin naumi kelawan turu. Begitu juga ketika di uzlah itu hanya menyendiri saja, melakukan uzlah. Ketika uzlah itu banyak godaan yang menarik dirimu pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik watak kamu untuk tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton. Terus kemudian kamu tidak bisa melawan itu semua dengan berbagai macam ibadah. Ketika uzlah itu yang terbaik kan digunakan untuk ibadah, baca sholawat atau yang lainnya, atau baca zikir atau yang lainnya. Kalau sudah mempunyai aurat sendiri, ya aurat itu dibaca. Kalau sudah auratnya itu adalah Al-Quran, membaca Al-Quran, ya Al-Quran itu dibaca terus menerus. Nah, ternyata ketika berada dalam uzlah itu dia tidak bisa mengendalikan diri. Kalau uzlah menyendiri hanya lihat HP saja, tidak bisa ngerem, maka jalan keluar
untuk apa? Apabila tidak mampu menyerang nafsunya dengan berbagai macam ibadah, maka dianjurkan fa'alaika bin naum. Fa'alaika bin naum, maka hendaklah tidur saja. Maka hendaklah tidur saja. Fahuwa mongko utawi naum bisalamati kelawan slamet minal halaki saking rusak fil hazimati ing dalem keplayu. Ngoten, apabila kita tidak mampu melakukan amal-amal soleh, apabila kita tidak mampu mengerim hawa nafsu kita ketika dalam uzlah, kok dalam uzlah itu melakukan perkara-perkara yang tidak baik, ada was-was terus, digoda oleh setan terus, tidak bisa dilawan dengan dengan ibadah, wadhaifil ibadah, fa'alaika bin naum fahuwa ahsanu ahwalika. Fahuwa mongko utawi naum iku ahsanu ahwalika, luweh bagus-baguse pira-pira tingkah sira, wa ahwalina lan luweh bagus-baguse pira-pira tingkah kita, anil ajazi in idza ajazna tatkalane apes sapa kita, anil ghanimati saking ngalap jarahan. Apabila kita tidak mampu untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa menambah ke pundi-pundi ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tidur lebih baik. Rodina ridho sapa kita bisalamati kelawan slamet fil hazimati ing dalam kepayu. Fa akhisa mongko gawok asore suwiji-wiji apa bihaliman kelawan tingkai wong. Salamatu dinihi apa bihaliman kelawan tingkai wong. Salamatu dinihi kang utawi slamete agamane wong. Salamatu dinihi kang utawi slamete agamane wong iku fitaktili hayatihi ing dalem nyuwungake uripe man. Idin naumu krana utawi turu iku ahul mauti, dulure mati. Wa utawi naum iku taktilul hayati, nyuwungake urip. Maksude nyuwungake urip iku mengosongkan hidup dengan berbagai macam ibadah. Waltihaku lan nyerupani. Waltahako lan nyerupani apa naum, nyerupani bil jamadati kelawan perkara kang ora ana roe. Bil jamadati kelawan perkara kang ora ana roe. Ngoten. Jadi Imam Ghazali pun heran, mengapa alternatif terakhir itu kok tidur? Karena dengan tidur orang selamat dari perbuatan maksiat. Lebih baik tidur daripada melakukan perbuatan maksiat. Walaupun tidur itu sendiri adalah taktilul hayat, yaitu mengosongkan kehidupan ini dari aktivitas ibadah. Jadi beliau Imam Ghazali itu menganjurkan kita seluruh dari aktivitas kita sehari-hari, 1 detik pun jangan sampai tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak ada nilai ibadah di dalam melakukan aktivitas kita, walaupun itu 1 detik. Kalau tidur ya gitu, nanti adab tidur juga ada. Adab tidur itu juga ada. Adab tidur bagaimana? Ketika kita mau tidur, seandainya siang jam 11 mau tidur, kita niati tidur qailulah. Kita niati tidur qailulah, tidur sebentar. Tujuannya apa? Nanti malam hari biar bisa bangun, bisa fresh.
Tidur sebentar untuk melepaskan lelah. Apa? Yaitu memberikan hak-hak kepada tubuh kita. Punya hak. Tapi jangan tidur keterlaluan. Tidur keterlaluan itu bagaimana? Bangun, aktivitas, tidur lagi. Antaranya tidur dengan bangunnya lebih banyak tidurnya. Kalau tidur itu lebih bermanfaat seperti itu ya tidak masalah. Kayak Ashabul Kahfi tertidur selama 313 tahun. Beliau tertidur selama 313 tahun. Masya Allah, lama sekali. Tidur tujuannya apa? Untuk menyelamatkan akidah. Kalau memang tidur itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan akidah, untuk biar selamat dari maksiat, maka tidur adalah lebih baik. Tapi ya diniati, aku turu niat untuk menghindari perbuatan maksiat. Aku tidur tujuannya nanti malam biar bisa beraktivitas ibadah, bisa sholat malam, bisa baca Quran di malam hari, bisa membaca istighfar di malam hari, dan seterusnya. Kalau diniati seperti itu, mulai dari awal tidur sampai bangun tidur, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluar nafas, masuknya nafas, keluarnya nafas, masuknya nafas, keluar nafas, itu disertai dengan ibadah, aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas kita, kehidupan sehari-hari itu bernilai ibadah semua. Kalau bernilai ibadah semua, berarti semuanya ada nilainya. Besok di akhirat kita akan menerima kebaikan, menerima hasil yang kita lakukan ketika berada di dunia. Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirat. Bagaimana kita mengelola dunia ini adalah untuk akhirat. Kalau kita baik dalam mengelola, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.